4 orang ditetapkan tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Rido Pulanggar, 15 tahun, anak penyandang tunagrahita yang berujung pada kematian korban. Kepolisian Resor Karawang mengungkap keempatnya berinisial HW, EF 29 tahun, NK 42 tahun, dan TF 31 tahun. Penganiayaan terjadi di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang pada Rabu 5 November 2025. Kapolres Karawang AKBP Vicky Nardiansyah dalam jumpa pers di Mapolres Karawang pada Senin 17 November 2025 menjelaskan pemukulan dilakukan tersangka menggunakan tangan hingga penghantaman benda keras seperti belahan batu hebel. Peristiwa bermula ketika Rido terlihat masuk ke rumah warga sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Karena Rido menyandang tunagrahita, ia kesulitan berkomunikasi saat ditanyai warga. Dia dikira maling, saat itulah kekerasan dimulai. Tersangka HW melakukan pemukulan di kepala korban menggunakan tangan berkali-kali, menendang korban dan menghantamkan batu bata ke kepala korban. EF 29 tahun ikut memukul kepala korban menggunakan tangan berkali-kali, menendang korban sebanyak 2 kali serta membuka baju dan celana Rido, hanya menyisakan celana dalam. Lalu TF 31 tahun memukuli wajah, kepala, dan badan korban berkali-kali, dan NK 42 tahun juga memukul berkali-kali ke arah wajah korban dan menendangnya. Korban mengalami koma selama 8 hari dan setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta, korban meninggal dunia pada hari Kamis 13 November 2025 sekira jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi menerapkan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 76C Undang-Undang yang sama. Rilis kasus yang beberapa waktu yang lalu sempat viral di media, sehingga kita laksanakan penanganan dengan serius, dan akhirnya hari ini kita berhasil mengamankan para pelakunya. Saya jelaskan secara detail bahwa kasus ini kita proses menggunakan dasar, yaitu laporan polisi nomor B1308 9 Romawi 11 Romawi 2025 SPKT Polres Karawang Polda Jabar tanggal 11 November 2025. Kemudian pelaku yang kita amankan pada kasus ini ada 4. Yang pertama yaitu inisial HW, umur 37 tahun, laki-laki, pekerjaan buruh, alamat Ondang 1 RT 6 RW 3 Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan. Kemudian pelaku kedua inisial EF, umur 29 tahun, laki-laki, buruh, alamat Kebon 2 RT 4 RW 2 Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya Wetan. Pelaku ketiga yaitu inisial TF, umur 31 tahun, laki-laki, pekerjaan buruh, alamat Perum Bumi Cikarang Asri Blok E nomor 11, Desa Ciantra, Cikarang Selatan. Terakhir, inisialnya NK, umur 42 tahun, laki-laki, wiraswasta, alamat Dusun Kedung Asem, Desa Mekarmaya, Cilamaya Wetan. Jadi waktu kejadian dan di TKP yaitu pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 pada pukul kurang lebih jam 2.30 WIB di Dusun Ondang 1 RT 6 RW 3 Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang. Kronologisnya, pada hari tersebut, yaitu hari Rabu tanggal 5 November itu, sekitar pukul 2.30, terjadi tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang menyebabkan mati. Dilakukan oleh 4 tersangka. Awal mulanya, saksi 4 melihat korban masuk ke rumah saksi 2 dan saksi 3. Kemudian, saksi 4 menghampiri korban dan menanyakan apa maksud dan tujuan korban berada di tempat tersebut. Namun saat itu korban tidak menjawabnya. Kemudian saksi 4 memanggil saksi 2 dan saksi 3, dan saksi 2, saksi 3 tersebut keluar dari rumahnya dan tidak mengenali siapa korban saat itu. Setelah itu, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 bertanya berkali-kali kepada korban
tapi korban tidak menjawabnya. Tidak lama kemudian, datang warga menghampiri korban. Setelah itu, 4 tersangka datang menghampiri korban dan melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Karena korban disangka maling oleh 4 tersangka tersebut. Atas kejadian tersebut, korban mengalami koma selama 7 hari dan setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Banyu Asih, Purwakarta, korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 12.30 WIB. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 kurang lebih pukul 23.00 WIB, 4 tersangka diamankan oleh Polres Karawang yang kemudian kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi modus operandi dari kasus ini adalah pelaku memukul korban karena kesal korban adalah maling. Motifnya, para pelaku berprasangka bahwa si korban adalah maling, namun prasangka tersebut tidak bisa dibuktikan bahwa dia benar maling atau tidak. Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Junto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Pasal 80 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Junto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari kasus tersebut, kami dari Polres Karawang memberikan pesan kepada masyarakat khalayak bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi kita harapkan tidak ada yang main hakim sendiri di luar. Percayakan proses hukum kepada yang berwajib sehingga bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun yang lainnya. Setelah itu datang lagi 2 orang melakukan kekerasan dan salah satu pelaku melakukan pemukulan menggunakan potongan tata hebel kepada kepala korban. Saat itu Bang, korban juga bertanya apakah ada warga atau operatis yang berupaya memperkosa korban? Ada satu warga yang datang menghampiri ke rumah wakil di wilayah situ, lalu wakil datang dan membawa korban keluar dari kerumunan warga, lalu korban dibawa ke puskesmas bersama anggota Polsek Cilakaya. Karena di puskesmas itu sudah tidak bisa ditangani, akhirnya korban dibawa ke rumah sakit oleh Polsek dan wakil tersebut. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.